Baik, selamat malam. Untuk saya menyapa dulu teman-teman yang ada di studio yang mengikuti sesi malam ini secara offline, juga rekan-rekan yang ada di rumah yang mengikuti secara online. Semoga semuanya masih tetap semangat. Kita sekarang memasuki sesi hari ini yang ketiga, yaitu Hukum Acara Peradilan Hubungan Industrial 1. Jadi seperti yang menjadi komitmen dari Peradi Suara Advokat Indonesia, dalam PKPA kali ini kami memberikan narasumber yang terbaik yang kami pilih yang sangat berkompeten di bidangnya. Seperti tadi kita sudah mengikuti sesi dari Bapak Gede Palguna, seorang mantan hakim Mahkamah Konstitusi yang menyampaikan juga materi tentang peradilan Mahkamah Konstitusi. Malam hari ini untuk mata ajar Peradilan Hubungan Industrial 1, kami juga mengundang mantan Hakim ad hoc untuk Peradilan Hubungan Industrial. Beliau adalah I Gusti Ketut Suranata SH CPHR, ya, yang sebelumnya juga beliau aktif kurang lebih selama sekitar 27 tahun ya Pak ya di dunia human resources. Jadi banyak hal yang bisa rekan-rekan pelajari dari sharing beliau nanti. Saat ini beliau aktif sebagai CEO dari Sekolah Kanifa Internasional, betul Bapak? Jadi tanpa memperpanjang dan tidak mengambil banyak waktu, kami persilahkan Bapak Gusur ya, nama bekennya beliau, untuk menyampaikan mata ajar kali ini. Silakan Bapak. Terima kasih Ita, jadi sekian tahun saya tidak ketemu, akhirnya dipertemukan di studio ini. Selamat malam semua rekan-rekan yang ada di studio, luar biasa. Maaf mungkin saya belum kenal satu-satu. Salam kenal, semangat tetap sehat. Rekan-rekan yang dari rumah masing-masing secara online, jadi tetap semangat walaupun dalam keterbatasan jarak, namun saya yakin sekali Anda tetap semangat mengikuti materi yang telah diberikan lewat panitia PKPA Pradisai Denpasar. Oke, kita mulai saja. Tadi sudah diperkenalkan singkat tentang saya tidak menambahkan banyak lagi. Ya, ini sudah ada juga mungkin saya izin berdiri ya, karena kebiasaan berdiri biar perutnya tidak kelihatan terlalu besar kalau duduk. Oke, mungkin sedikitnya intrik ini narasumber hari ini satu-satunya yang belum S2, jadi S1,5. Jadi ingat tamat 10 tahun. Jadi terima kasih kepada Pak Ketua, Pak Wayan Purwita yang telah memberikan kepercayaan kepada saya. Sebenarnya saya grogi nih, karena yang tadi saya dengar Pak Palguna itu wah luar biasa ya. Itu tokoh Bali yang sukses di dunia hukum di Jakarta, luar biasa. Jadi saya kenapa menampilkan ini? Jadi harapannya bahwa walau sebagian mungkin dari peserta adalah yang fresh graduate, yang mungkin juga masih bekerja, masih di ikut industri, di tempat kerja segala macam, bahwa walaupun apapun yang pernah kita lalui tahapannya, stepnya, sejauh kita punya mimpi untuk sukses, pasti ada jalan. Bukan berarti saya sudah sukses, belum ya. Jadi sukses adalah proses, bukan sebuah destinasi. Jadi kebetulan saat ini saya lebih banyak aktif, seperti kata Ita tadi di kampus Kanifa Internasional sebagai direktur utamanya. Jadi sekarang tahun kelima, kebetulan juga saya aktif di manajemen hospitality, mengelola 15 properti saat ini di Ubud, di Canggu dan Seminyak, daerah Kuta. Namun juga sesekali kalau ada klien untuk di advokatnya. Jadi yang bisa saya kasihkan malam ini adalah pengalaman saya sewaktu di PAHI dan juga mungkin soal-soal yang keluar. Kemarin kalau tidak salah yang tahun lalu ada 10 soal. Saya harapkan dari 10 soal ini teman-teman semua bisa menjawab dengan betul ya. Jadi dengan betul karena sangat jelas ada di aturan, di undang-undang. Jadi saya akan coba bahas itu sedikit saja, setelah itu kita tanya jawab saja. Karena di bagian sesi kedua besok mungkin ya Pak Yudi, jadi beliau sangat aktif sekarang di Total di advokat, jadi beliau yang sangat persis tahu tentang proses beracara yang saat ini dengan undang-undang baru
Omnibus Law-nya, Cipta Kerjanya. Jadi ada banyak perubahan yang terjadi. Di slide beberapa saya sampaikan sedikit poin-poin besar perubahan perbedaan antara Undang 13 dengan Undang-Undang Omnibus Law-nya Cipta Kerja, terutama di PP 35 tahun 2001 yang banyak. Oke, nanti silakan sambil jalan kita bertanya. Oke, di dunia PAI, peradilan hubungan industrial, kita hanya mengenal 4 jenis perselisihan. Dan ini hampir pasti keluar. Hampir pasti keluar. Hanya 4 jenis perselisihan. Anda wajib hafal di luar kepala. Yang pertama hak, terus kepentingan, PHK, dan perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh. Nah, saya bahas sedikit biar gampang ingatnya. Hak itu apa? Hak itu adalah perselisihan tentang apa yang telah diatur, baik lewat undang-undang, peraturan pemerintah, atau keputusan pemerintah, atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Intinya adalah sesuatu yang telah diatur, telah disepakati. Itu hak jadinya kan, karena telah diatur, disepakati gitu. Kalau itu yang dilanggar oleh salah satu pihak, biasanya sih pihak pengusaha kan, kebanyakan hak itu adalah menyangkut tentang kewajiban pengusaha. Terus kepentingan. Nah, kepentingan ini intinya adalah apa yang sudah ada dalam perjanjian perusahaan atau PKB, perjanjian kerja bersama atau peraturan perusahaan untuk salah satu pihak mengajukan perubahan. Mengajukan perubahan. Misalnya ada bonus gitu ya, dia pingin ada bonusnya sekian, ini kepentingan. Di luar normatif, nah ini kepentingan namanya. Nah itu bisa diperselisihkan, diajukan macam. Untuk merubah PP yang kita bicarakan hari ini adalah peraturan perusahaan atau PKB, perjanjian kerja bersama. Sedangkan PHK saya yakin Anda pasti sangat familiar sekali, pemutusan hubungan kerja yang terakhir adalah perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh. Ini jarang terjadi di Bali khususnya, namun di luar daerah banyak. Karena amanat undang-undang tentang serikat pekerja, itu memperbolehkan di setiap perusahaan itu ada lebih dari satu serikat pekerja. Jadi bisa lebih dari satu. Jadi di Jawa ada 3, 4, 5 dalam satu perusahaan. Di Bali pernah ada 2 serikat pekerja dalam satu perusahaan, namun tidak banyak. Ya, jadi kalau mereka berselisih boleh macam diajukan sesuai dengan nanti mekanismenya ya. Ini yang wajib Anda kuasai keempat perselisihan ini. Saya sharing juga kenapa itu terjadi. Nah, ini penting. Jadi kalau terjadi perselisihan pasti ada sebabnya. Sebabnya adalah kebanyakan di 4 poin ini. Yang pertama adanya tentang perbedaan pandangan, pendapat tentang pelaksanaan. Tadi ya. Perjanjian kerja atau PP, peraturan perusahaan atau PKB. Ini menyangkut hak. Kebanyakan menyangkut hak. Jadi ada perbedaan penafsiran dari salah satu pihak. Makanya membuat PP atau PKB harus sejelas-jelasnya. Sejelas-jelasnya sehingga mengurangi tafsir. Yang kedua adanya perbedaan pendapat tentang ketentuan undang-undang. Jangankan PP atau PKB yang dibuat oleh serikat pekerja atau tenaga kerja dengan pengusaha, bahkan undang-undang pun ya boleh ditafsirkan perbedaan yang macam. Makanya di sanalah berperannya advokat kan. Karena sudut pandangnya yang terhadap pasal-pasal yang diatur di sana. Macam. Jadi perbedaan terhadap penafsiran terhadap undang-undang. Yang ketiga adalah menyangkut tentang kewajiban. Nah ini, kalau kewajiban dia sadar tahu kewajibannya, namun nggak melaksanakan. Ini terjadi biasanya di persisihan PHK. PHK kan menyangkut pesangon, menyangkut uang lah macam. Jadi kalau ada THR, jadi menyangkut kemampuan finansial dari perusahaan, apakah mampu bayar apa enggak lah macam. Nah di sini kadang terjadi ya. Jadi ini juga penting sekali. Jadi peluang teman-teman peserta PKPA
adalah sangat besar sekali di perusahaan. Jadi ini sangat penting saya sampaikan, menjadi konsultan HR seperti Pak Ketua kita di awal beliau memasuk dunia advokat ini adalah banyak jadi konsultan perusahaan karena beliau mantan human resources juga. Jadi jelas bulanannya gitu kan. Jadi bagus sekali ya. Jadi bulanannya tetap dapat. Jadi datang cuma sekali atau 2 kali dalam sebulan ke sebuah perusahaan. Tapi bagaimana Anda bisa memberikan advice atau solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan tentang ketenaga kerjaan. Luar biasa. Jadi kalau Anda expert di bidang ini peluang yang bagus sekali ya. Jadi bulanannya tetap jalan jadinya. Nah, ini bagus ya. Jadi saya kira walaupun ini sekarang udah lama kan, ini barunya kan tahun 2004 tadi undang-undang nomor 2 ini. Jadi sebagai turunan dari Undang-Undang 13 2003. Jadi bentuknya pengalihan hubungan industrial, menggantikan P4D dan P4P sebelumnya. Yang keempat adalah keinginan salah satu pihak mengajukan perubahan terhadap ketentuan yang ada. Jadi pingin PP yang sudah ada, PKB yang sudah ada pingin dirubah. Nah, jadi itu penyebabnya. Mekanisme penyelesaiannya ini juga hampir pasti keluar. Ini juga harus dikuasai. Mekanismenya urutannya pertama adalah bipartit. B2 partai pihak. Jadi ada 2 pihak yang bermasalah antara pekerja dengan pengusaha atau serikat pekerja dengan serikat pekerja dengan perusahaan dan sebagainya. Jadi ada 2 pihak selalu ya di perusahaan kerja. Nah, penyelesaiannya intern dulu di perusahaan, bipartit. Jika itu dilalui dan tidak mencapai kata sepakat, jadi salah satu pihak bisa mengajukan permohonan ke Dinas Tenaga Kerja yang di tempat perusahaan tersebut berada melalui mediasi. Jadi nanti pihak Dinas Tenaga Kerja akan memberikan pilihan, ada arbitrase, ada konsiliasi, ada mediator. Ada 3 pilihan, nanti ada di bagian saya jelasin. Terus jika juga dalam proses mediasi tersebut tidak terjadi kesepakatan, itu akan bisa salah satu pihak mengajukan gugatan ke PAHI yang kita bicarakan hari ini ya. Itu prosesnya dari awal saya yakin teman-teman wajib mengetahui ini, karena inilah yang proses di awal lebih penting. Kenapa lebih penting? Penyelesaiannya jauh lebih terjangkau biaya, waktu. Jadi kalau masing-masing pihak sepakat itu yang paling indah kan. Karena kalau sampai maju ke PAHI panjang urusannya, waktu dan segala macamnya. Jadi pengalaman kami di lapangan, di Bali khususnya di Bali ya, hampir 70% itu perselisihan yang ada selesai di snaker, di mediasi. Hampir 70% selesai di sana. Jadi di bipartit kadang jarang selesai, karena egonya masing-masing kan. Masa baru bermasalah terus ngalah ini kita lah macam itu. Kesannya ngalah gitu. Kalau sudah sampai di snaker, di mediasi, ada pihak 3, pihak pemerintah yang memediasi dengan aturan yang ada segala macam. Biasanya masing-masing pihak bisa logowo gitu. Dengan penyesuaian masalah tuntutan biasanya kan. Jadi bisa disesuaikan dengan kemampuan perusahaan dan keinginan pekerja. Ini terjadi penyelesaian yang baik. Oke, karena kuncinya di sini. Ini yang kita akan sharing sedikit, namun detailnya besok akan disampaikan oleh Pak Yudi. Saya yakin juga teman-teman semua, karena saya lihat senior nih, wajah-wajahnya sudah pada pengalaman yang di studio. Jadi saya yakin juga yang ada di online di rumah juga sama. Saya dengar tadi dari panitia kali ini banyak seniornya. Kalau tahun lalu baru fresh graduate yang banyak peserta PKPA. Jadi dasar hukumnya apa dari PAHI? Ini masalah aturan undang-undang. Saya tidak akan jelaskan. Dari takut salah juga. Jadi semua ada di sana. Hukum acaranya, bagaimana kuasa hukum, pengajuan gugatan, jenis gugatan, alat bukti. Yang
di slide yang saya ada di pegangan teman-teman adalah yang khusus. Yang khusus. Ini kan leg spesialis nih Undang-Undang Nomor 2 PPAI ini. Jadi yang khusus saja. Kalau yang lainnya memakai hukum acara perdata umum. Jadi teman-teman saya yakin sudah menguasai itu. Jadi ini yang khusus. Jadi aturan khususnya itu aja pasalnya saya comot beberapa di yang apa namanya di slide yang dibagikan. Namun slide yang kedua yang saya juga kirim ke panitia adalah pasal demi pasal yang krusial lengkap di sana. Nah, silakan Anda juga pelajari di sana. Karena apa namanya soal yang muncul hanya 10 dibandingkan dengan materi yang lain. Poin-poinnya harus Anda kuasai. Jadi agar yakin bisa 10 soal tersebut terjawab dengan benar. Ke dasar hukumnya, acara PAI, ada HIR, ada RBG juga, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, jurisprudensi. Jadi memang awal idenya adalah sebelum ada PAI, ada namanya P4D, Panitia Penyelesaian Persisian Perburuan Daerah. Itu berjalan bertahun-tahun sebelum Undang-Undang 13 ya. Jadi banyak kelemahannya, jadi intervensi pemerintah ada di sana soalnya. Pemerintah ada di sebagai bagian dari panitia juga lah macam. Nah, jadi perkembangan dunia perburuan yang semakin kompleks, maka keluarlah Undang-Undang 13 sehingga produk laginya adalah lanjutannya adalah pengadilan hubungan industrial agar terjadi keseimbangan. Maksud dari pemerintah apa namanya setelah Orde Baru, pemerintah reformasi ada keseimbangan, ada wakil buruh di sana, ada wakil pengusaha, terus hakim ketuanya adalah hakim pengadilan negeri. Itu juga muncul di soalnya, juga saya lihat di soal tahun lalu juga muncul. Jadi ada dalam hakim majelis ada 3 hakim, yaitu 1 unsur pengusaha yang diajukan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia, APindo. Saya adalah diajukan oleh APindo, syaratnya menjadi anggota, pernah jadi pengurus, 5 tahun minimum jadi bergelut di bidang industrial, ya SPSI juga sama. Jadi ditunjuk oleh organisasi serikat pekerja. Terus ada hakim ketuanya itu dari Pengadilan Hubungan Industrial. Jadi dari Pengadilan Negeri, dari PN. Jadi dia wajib yang jadi ketua menurut undang-undang ya, jadi ketua majelis. Oke, jadi surat kuasa yang saya cantumkan di sini ini yang sesuai dengan HIR. Saya kira teman-teman juga sudah tahu semua, dan SEMA nomor 6 tahun 94. Yang membedakannya yang khusus di Undang-Undang PAI adalah di pasal 87. Ya, jadi pengurus serikat pekerja atau organisasi pengusaha, APindo dalam hal ini, boleh mewakili anggotanya beracara di PAI. Jadi tidak mesti advokat yang sudah punya izin yang beracara mewakili pekerja. SPSI pun boleh pengurusnya. Ya, jadi waktu kami incas atau bertugas di sana ya sering sekali pekerja itu diwakili oleh pengurus serikat pekerjanya. Ya kan masalah mungkin PHK atau hak macam yang tuntutannya tidak besar. Ya. Jadi biaya untuk mencari advokat kan ada mahal pun adalah macam. Jadi mereka bisa meminta mewakilinya adalah kepada pengurus serikat pekerja atau pengurus bagi pengusaha adalah dari APindo. Nah, itu jadi ini yang perbedaannya esensial ya, yang lainnya sama. Jadi tanpa dia bersertifikat sebagai advokat pun dia bisa beracara. Saya lanjut pengajuan gugatan pasal 81. Ini muncul juga di soalnya, saya comot, saya lihat soalnya. Jadi muncul di manakah diajukan? Di Pengadilan Negeri daerah hukumnya meliputi tempat bekerja atau buruh bekerja. Ini di pasal 81 ya. Ini kadang membingungkan.
Jadi pilihannya ABCD itu di tempat perusahaan, di tempat pengusaha. Jadi menurut pasal 81 adalah tempat daerah pada pengadilan negeri meliputi tempat pekerjaan buruh, di mana buruh itu para bekerja bisa diajukan ke PN, ke pengadilan negeri, bukan pengadilan tinggi, ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya di tempat kerja atau pekerja buruh. Lanjut pasal 82 tentang kedaluarsanya gugatan setahun. Jadi kedaluarsanya setahun. Jadi sudah lewat setahun dia di PHK, nggak gugat, nggak bisa lagi. Jadi kedaluarsanya ada setahun di pasal 82 ya. Ini bisa aja muncul ini soalnya. Terus surat gugatan saya kira sama dengan hukum acara perdata lainnya. Saya tidak bahas. Nah, yang sedikit berbeda di sini ada gugatan provisi. Nah, gugatan provisi diatur dalam pasal 96. Jadi ini menyangkut tentang hak. Contohnya begini, dalam proses perselisihan PHK, pemutusan hubungan kerja, dia udah nggak bekerja nih karyawan. Nah, dia kan harus hidup nih tetap nih. Dan undang-undang mensyaratkan sebelum ada keputusan inkrah, itu wajib dibayar hak-haknya penuh. Undang-undang 13, Undang-undang nomor 2 juga, dibayar hak-haknya penuh. Nah, biasanya dalam proses PHK ini, ya pengusaha nggak bayar, karena pertimbangannya no work, no pay. Orang nggak kerja gimana bayar kan gitu. Nah, dalam proses persidangan pertama atau persidangan kedua, salah satu pihak atau pihak pekerja biasanya boleh mengajukan gugatan provisi. Jadi menyangkut hak gaji yang belum dibayar. Biasanya gaji yang belum bayar atau mungkin upah yang pernah dipotong atau ditunda segala macam. Ini bisa diajukan gugatan provisi. Itu hakim wajib memberikan putusan sela. Di putusan di tengah perjalanan persidangan itu, belum putusan akhir, boleh memberikan putusan sela yang harus dijalankan oleh pengusaha. Karena ini menyangkut kehidupan, hak pokok, hak dasar. Asal pembuktiannya jelas, dia pekerja, gajinya sekian, udah bekerja bukti bekerjanya sekian, segala macam, wajib dibayarkan. Nah, itu menjadi putusan sela. Jadi diatur dalam pasal 96. Itu yang membedakan. Pencabutan yang membedakannya adalah mungkin di hukum acara perdata sudah diatur, namun di pasal 85 diatur boleh mencabut gugatan suatu waktu sebelum ada jawaban. Jadi kalau belum dijawab oleh tergugat, penggugat boleh mencabut. Mungkin maksudnya mau berdamai segala macam. Namun jika sudah dijawab, gugatannya harus atas persetujuan tergugat. Itu yang membedakan ya. Jadi sebelum dijawab oleh tergugat boleh dicabut, boleh mengajukan pencabutan. Kumulasi menyangkut kepentingan banyak ataupun beberapa pihak, karyawan umumnya pekerja boleh mengajukan gugatan secara bersama-sama, wakili. Jadi gugatan bersama, 5 orang, 10 orang di PHK gitu. Jadi agar efisien, efektif karena perusahaannya sama, pekerjaannya sama, dia boleh mengajukan gugatan secara kumulasi, bergabung dia. Jadi di sana para pihak subjek yang dijelasin segala macam, karena tergugatnya satu, sama itu pengusaha ya. Jadi boleh dia mengajukan gugatan kumulasi. Tata urutannya tidak beda dengan pengadilan acara perdata. Jadi pendaftaran gugatan, jawaban, reply, duplik dan segala macamnya. Saya tidak bahas ini karena sama. Namun di PAHI tidak ada tingkat
banding ke pengadilan tinggi, ya. Ada di soal juga sekarang yang keluar. Dia langsung ke kasasi. Dia tidak banding ke PT, nggak ada. Jadi di tingkat pertama, jadi kalau masing-masing pihak banding itu langsung ke Mahkamah Agung. Ini turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ya. Yang mungkin teman-teman yang mau nanti beracara di tenaga kerja PAHI wajib menguasai terutama di PP 35 menyangkut tentang PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu, kontrak kerja maksudnya, PKWTT yang tetap, ada tentang PHK di sana. Karena ada perbedaan pesangon yang cukup tinggi ya dari Undang-Undang 13 sama Undang-Undang 11 2020 ini tentang Cipta Kerja. Slide saya yang ada diagramnya muncul ya? Di slide berapa itu? Saya mau jelasin itu karena kesimpulan dari 4 jenis perselisihannya, ada di slide berapa? Yang ada diagramnya. Di slide yang saya kasih pertama itu bukan. Jangan. Terus. Nggak muncul ya? Tuh. Nggak ada ya? Saya di depan. Kok nggak ada ya? Nah, ada diagram. Ada ya? Oh, enggak, ada diagramnya. Oh, enggak, bukan. Yang diagram, bukan. Ya, ada materi yang saya kirim, ada tentang diagram penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Saya mau jelasin itu lebih detail, nanti saya susulkan ke teman-teman lewat panitia ya. Yang ingin saya jelasin itu ya itu detailnya ya. Jadi 4 perselisihan tadi itu, yang pertama apa? Hak, terus yang kedua kepentingan, ketiga PHK, keempat antar SP atau SB ya. Ini penyelesaian pertama 50 hari kerja itu di bipartit. Jadi itu ada diagram ya. Jadi 50 hari kerja di bipartit. Jika tidak terjadi kesepakatan yang disebut dengan diselesaikan dengan PB, perjanjian bersama. Jadi salah satu pihak boleh mengajukan perantara ke mediator, saya ulang tadi ya, ke mediasi. Jadi salah satu pihak. Nah, sebagai advokat saran saya, pihak yang Anda wakili yang mengajukan. Karena kalau kita mengajukan, tentu data, bukti, permasalahan, Anda akan lebih dulu menyampaikannya. Ya. Pihak yang dituju akan memberikan klarifikasi jawaban terhadap permasalahan yang disampaikan. Nah, pihak mediasi, Dinas Tenaga Kerja akan beri pilihan tadi. Jadi, perselisihan hak itu bisa dibawa ke semua jenis penyelesaian, yaitu mediasi, konsiliasi, atau arbitrase, ketiga jenis. Ya, jadi bisa dibawa ke 3 jenis perselisihan. Sedangkan untuk perselisihan nomor 2, kepentingan, nah itu bisa ke mediasi dan arbitrase. Boleh saya izin ambil HP saya lihat bagannya, macam. Ya, jadi sedangkan ke perselisihan PHK boleh ke semuanya. Yang PHK boleh ke semuanya.
ke mediasi, ke konsiliasi, dan arbitrase. Sedangkan perselisihan yang terakhir tentang SP atau SB itu ke arbitrase dan ke konsiliasi. Kedua itu. Jadi slide di sana tidak muncul. Jadi bagannya. Ya, ini penyelesaiannya, itunya macam. Ada yang lebih jadi satu halaman ya. Jadi saya coba menyampaikan karena singkatnya waktu agar gampang teman-teman menguasai keempat perselisihan ini. Itu pasti keluar soal di soal ya. Agar gampang menguasai maksudnya. Jadi siapa saja, kemana saja boleh diajukan tentang jenis perselisihan tersebut. Oke, saya lihat kembali bagannya agar tidak keliru. Nah, ini bagan yang selesai. Jadi akan saya kirimkan lewat penelitian untuk WA-nya, diagramnya ya. Dia bermain dengan warna, seperti main mapping, jadi lebih gampang ingat gitu tujuannya ya. Lebih nanti saya kirimkan ke panitia, bermain dengan warna. Jadi saya ulangi, perselisihan kepentingan itu bisa dengan arbitrase, konsiliasi, dan mediasi. Sedangkan perselisihan hak, bisa ulang ya, mungkin saya keliru tadi. Perselisihan hak karena menyangkut penafsiran terhadap undang-undang, jadi hanya bisa diselesaikan melalui mediasi atau mediator. Hanya bisa ke mediator. Jadi setelah 4 jenis ini, ada 3 pilihan penyelesaian-penyelesaian ya di atasnya itu. Ada arbitrase, ada konsiliasi, ada mediasi. Ada 3 ya. Tuh. Sedangkan PHK hanya bisa melalui mediasi dan konsiliasi. Dia tidak bisa dibawa ke arbitrase atau perwasitan. Oke, karena itu ya 4 jenis perselisihannya. Terus waktu penyelesaiannya 30 hari di tingkat kedua ya, di mediasi, konsiliasi, arbitrase 30 hari. Jika telah terjadi kesepakatan, dibuatkan PB, perjanjian bersama. Nah, itu didaftarkan di PAHI. Sedangkan untuk keputusan arbitrase final, teman-teman saya sudah tahu kan, bahwa itu final. Kemarin di soal muncul itu, soal tentang perselisihan lewat arbitrase. Apakah boleh diajukan banding terhadap keputusan arbitrase? Boleh diajukan PK aja, peninjauan kembali ke MA, tidak ke PAHI. Nah, ini muncul di soal yang lalu. Jadi bisa dilakukan banding ke MA jika ada novum, pasti kan, hal yang baru kan. Jadi syarat PK itu sama dengan hukum acara lainnya. Nah itu bedanya di arbitrase di PAHI. Waktu saya sudah berapa? Masih 45 menit lagi. Saya lanjutin lagi 15 menit, habis itu 30 menit mungkin tanya. Jadi saya ingin sekali menginspirasi teman-teman bahwa ini peluang. Jadi teman-teman memilih ikut PKPA, saya yakin salah satu tujuannya
adalah untuk profesi kan, bekerja lah macam. Nah, ini selalu peluang terutama bagi teman-teman yang baru join ataupun baru masuk ke dunia advokat. Jadi karena saran saya sebaiknya kita memiliki bidang spesifikasi, bidang khusus. Sama dengan dokter kan, yang mahal itu kan spesialis dicari. Jadi sebaiknya kita punya bidang yang dikuasai banget untuk kita bisa sukses sebagai advokat. Oke, saya lanjut beberapa perubahan besar di Undang-Undang Omnibus Law-nya, terutama pasal 35. PP nomor 35, Peraturan Pemerintah nomor 35, yang ribut kapan hari kan? Kalau pesangon di Undang-Undang 13 2003 totalnya bisa 32 kali gaji, sedangkan di Undang-Undang baru ini kemarin 24. Jadi ada beberapa penurunan dan juga banyak poin-poin yang berubah. Ada di diagram juga. Jadi poin besarnya adalah tentang PKWT. Nah, ini teman-teman saya perjelas sedikit tentang PKWT. PKWT adalah perjanjian kerja waktu tertentu, bahasa lain disebut dengan kontrak, karyawan kontrak gitu. Di Undang-Undang 13 itu di kontrak pertama kedua maksimal 3 tahun dan boleh diperpanjang maksimal 2 tahun dengan masa jeda. Nah, sedangkan di PP 35 ini boleh 5 tahun. Jenis pekerjaan yang boleh dikontrak ada 4, ada musiman, produk baru, selesai waktu tertentu. Jadi sudah diatur juga di sana. Yang menjadi perdebatan banyak sekarang ini adalah tentang PKWT jika habis kontrak setahun dapat uang kompensasi 1 kali upah. Ini di Undang-Undang 13 nggak ada. Jadi mau 3 tahun kontrak, 5 tahun kontrak, selesai nggak dapat apa. Nah, di PP 35 ini dapat. Dan itu wajib. Ini yang cukup berat bagi pengusaha, jujur saja. Jadi cukup berat. Jadi ini mungkin maksudnya pemerintah agar tidak ada dikotomi perbedaan antara PKWT dengan PKWTT. Kalau PKWTT, perjanjian kerja waktu tidak tertentu, jadi permanen tetap sampai pensiun. Nanti kalau udah pensiun dapat pesangon. Kalau PKWT karena nggak dapat pesangon. Nah, ini yang perubahan besarnya di sini. Jadi keberpihakan pemerintah terhadap pekerja itu di sini jelas sekali, sebenarnya bagus sekali. Namun dari sisi pengusaha cukup berat. Kerja 4 tahun, dapat 4 kali gaji terakhirnya. Tambahan ini ya, tambahan kompensasi. Nah, sedangkan kalau PKWTT yang tetap permanen tersebut, ada aturan pesangonnya. Ada aturan pesangonnya. Jadi maksimum pesangon adalah 9 kali gaji. Jadi masa kerja 1 tahun lebih, pesangonnya 2 kali upah, 2 tahun lebih 3 kali, sampai 8 tahun lebih menjadi 9 kali upah. Itu yang disebut dengan satu, umumnya bahasanya lah UMTK. Jadi sesuai dengan aturan tenaga kerja. Yang karyawan yang permanen, selain dapat pesangon, dapat juga namanya uang penghargaan masa kerja. Uang penghargaan masa kerja itu dihitung dengan deret ukur ya namanya. Jadi masa kerja 3 tahun atau lebih dapat 2 kali. 6 tahun atau lebih 3 kali, sampai maksimum 24 tahun atau lebih dapat 10 kali maksimum. Itu namanya upah penghargaan masa kerja. Yang ketiga namanya dapat uang penggantian hak sejumlah 15% dari total 2 tadi di atas. Jadi hak orang pesangon itu ada 3, orang pensiun ada 3 ya. Pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Nah, ini harus jeli nanti advokat
pengacara dalam menyampaikan posita dan permintaan gugatannya tersebut. Dalam gugatannya harus jelas berapa yang dimintakan hak-haknya. Karena kan hakim tidak boleh memutuskan melebihi daripada gugatan. Nah, ini wajib diketahui hak pokok, hak dasar daripada seorang pekerja. Oke, jadi masa kerja dihitung mulai terjadinya PKWT. Di soal kemarin ada muncul hukum materi. Saya kira itu hukum materi ya. Dalam PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu, yang tidak boleh dilakukan apa? Gitu, pilihannya ya. Di sana pilihannya, jawabannya benar adalah masa percobaan. Dalam PKWT tidak boleh ada masa percobaan. Dalam PKWT boleh. Itu muncul kemarin salah satu soalnya. Jadi soal 9 lainnya menyangkut tentang 4 persisihan dan penyelesaiannya. Jadi dalam waktu yang singkat ini saya ingin teman-teman bisa menguasai itu 4 jenis itu dan penyelesaiannya tadi. Sesuai dengan diagram ya. Jadi diagramnya saya kirim. Maksudnya lebih gampang mengingat menghafalnya gitu. Jadi jujur aja dulu saya lulus sebagai hakim karena menghafal itu saja diagramnya gitu loh. Itu aja keluar soal bolak-balik itu saja. Yang lainnya kan sudah saya bilang tadi kekhususan yang beracara, ada boleh mengajukan gugatan provisi melalui putusan sela tersebut, kekhususannya itu. Jadi masa kedaluarsanya itu yang khususnya. Nah, jadi dengan menguasai bagian tersebut, saya yakin Anda bisa menjawab semua soal ke-10 dari PAI tersebut. Oke, ini pasal PP 35-nya tentang kewajiban perusahaan berikan kompensasi. Ini yang krusial ya. Jadi sudah sangat jelas, saya tidak akan bahas, namun saya bahas tadi itu adalah garis besarnya saja. Perbedaan dengan Undang-Undang 13. Ini sebenarnya sudah hukum materi, sedikit menyimpang jadinya. Ini sudah materinya ini. Namun kita sebagai advokat juga harapannya kan juga menguasai materi ya. Materi Undang-Undang Tenaga Kerja yang terbaru. Sehingga bisa memberikan solusi penyelesaian terhadap klien. Ya. Jadi materinya juga harus wajib Anda kuasai. Jadi kalau materi saya kira tinggal dibaca di PP, di undang-undangnya. Terutama di PP 35. Kuncinya ada di sana. Oke, jadi karyawan yang berhenti bekerja berapa dapat pesangon sekarang jelas, ya, diagram terakhir ada. Terus yang di PHK karena kesalahan berapa dapatnya ada. Penggabungan perusahaan merger, karyawan yang mau bergabung dia pakai berapa dapatnya ada. Yang tidak mau bergabung ada. Jadi kalau yang Undang-Undang 13 sebelumnya itu yang tidak mau bergabung dengan pemilik baru dapat 2 kali pesangon. 2 kali pesangon dimaksud tadi adalah 2 kali haknya. Jadi kalau pesangon itu adalah hitungan tadi ya. Kalau 1 tahun lebih dapat 2. 2 tahun lebih dapat 3, itu namanya pesangon. Kalau 2 kali pesangon, 2 kali itu. Jadi 18 kali upah. 18 kali upah. Sedangkan di PP 35 ini banyak penurunan terhadap pesangon. Banyak penurunannya. Ini keberpihakan terhadap pengusaha. Karena bebannya berat di sana. Bebannya berat di sana. Jadi tentang PHK, bedanya juga di Undang-Undang 13, sebelumnya pengusaha tidak bisa mem-PHK karyawan. Nggak bisa sama sekali. Dia mau melakukan tindakan pidana, mau mencuri, harus melalui putusan pengadilan. Kalau pidana dilaporkan lewat kepolisian, sampai ada keputusan, baru dia di-PHK. Tapi sekarang bisa. Jadi pengusaha bisa dengan
menyampaikan keputusan tersebut kepada pihak tenaga kerja dengan bukti-bukti yang sah. Apakah di mana letak pembelaan daripada karyawan? Dia boleh bisa melawan atau menggugat putusan tersebut. Gitu. Jadi kalau dulu pengusaha nggak bisa langsung mem-PHK karyawan, wajib melakukan pengajuan kepada Disnaker. Jadi mohon perantaraan misalnya. Sampai nanti di putusan DPAI kalau dia kasusnya maju tidak damai, tidak selesai di mediasi. Nah, itu perbedaan besar antara PP 35 dengan Undang-Undang 13. Jadi poin lain yang mungkin teman-teman juga wajib kuasai sebagai advokat dalam urusan PAI ini adalah bagaimana agar tidak terjadi perselisihan kan gitu. Antisipasi ini terpenting. Membuat PP, mendraft PP, membuat PKB agar kecil menimbulkan celah adanya perselisihan. Yang kedua adalah memastikan pihak pengusaha memenuhi hak normatif yang sudah diatur dalam PP atau PKB. Jadi yang ketiga adalah menciptakan suasana kondusif adanya komunikasi antara pekerja dengan pengusaha tidak tertutup. Seringnya terjadi demo atau perlawanan terhadap pengusaha karena apa? Komunikasi yang tidak jalan. Jadi saya setelah berhenti bekerja di sebuah perusahaan, sebelum saya aktif di kampus, di lembaga pelatihan, saya aktif di konsultan beberapa perusahaan sana masuk. Jadi memberikan antisipasi kepada pengusaha agar tidak keluar biaya banyak, tidak terjadi tuntutan PHK. Jadi ini kewajiban kita memberikan arahan agar dalam perjanjian kerja PK itu jelas. Hak pengusaha, hak pekerja. Begitu juga dalam PP. Jadi jelas. Peluang Anda masuk dalam dunia advokat untuk suksesnya, salah satunya adalah melalui PHI ini. Jadi teman-teman, sebagaimana tahun lalu saya selalu memotivasi bahwa ya jujur saja kita perlu ada ketetapan bulanan kan. Jadi, beberapa teman advokat yang sukses sekarang yang saya tahu prosesnya panjang sekali. Prosesnya panjang. Jadi saya bergabung dengan rekan Somia, mungkin kenal teman-teman, dia di LBH sampai puluhan tahun. Terus baru ikut bergabung dengan rekan senior lainnya. Nah, contoh Pak Ketua Pradi Denpasar ini, saya ini, Pak Purwita, cepat sekali suksesnya di advokat. Karena dia sudah melalui dasar yang kuat di PAI ini, di perburuan ini, macam. Jadi lebih cepat suksesannya. Nah, jadi peluang sarjana hukum, apalagi Anda sekarang sudah ikut PKPA, nanti juga memegang sebagai advokat, akan tinggi di dunia perusahaan, pengusaha. Nah, dengan catatan Anda menguasai aturan tenaga kerja dan bisa memberikan advice kepada perusahaan agar dia efektif, efisien. Ini peluangnya besar sekali masuk ke sana. Nah, itu yang dapat saya sampaikan, bahwa jangan berkecil hati bahwa bisa Anda masuk mulai dunia, salah satunya karena di dunia industrial, dunia pekerjaan. Jadi Anda bisa masuk lewat sana sehingga peluang berkarir itu bisa lebih cepat. Jadi banyak teman-teman yang mantan HR sekarang beralih menjadi profesinya menjadi advokat macam, karena dia sudah menguasai salah satu bidang acaranya ini ya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Jadi saya kira
kita akan lebih banyak di sesi tanya jawab. Mudah-mudahan saya bisa menjawabnya. Kalaupun nggak bisa, besok rekan senior saya Pak Yudi yang aktif, sangat aktif di dunia beracara di PAHI khususnya dan acara lainnya. Total beliau di sana akan bisa membantu menjelaskan lebih detail lagi. Jadi saya terakhir aktif di jualan. Jadi sebagai pengelola 2 usaha di Kanaya dan Kanipa, saya lebih banyak berkecimpung di dalam dunia untuk memajukan perusahaan. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada kita moderator. Baik, terima kasih Pak Gusur atas pemaparan materinya. Sekarang sesi akan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kita akan mulai dulu, mungkin untuk rekan-rekan yang ada di studio, silakan. Terima kasih Pak narasumber. Pertanyaan saya sedikit saja. Jadi sudah Pak narasumber jelaskan panjang lebar. Di sini saya cuma mau bertanya, bentuk gugatannya seperti apa ketika terjadi pemutusan hubungan kerja? Apakah sama dengan yang kita beracara di hukum acara perdata atau bagaimana? Terus yang kedua, masalah mengenai pemutusan hubungan kerja juga Pak narasumber. Jadi ketika terjadi pemutusan hubungan kerja, itu masa tenggang waktunya berapa lama untuk seorang pekerja itu melakukan upaya hukum? Baik, itu saja. Terima kasih. Mungkin bisa langsung ya, biar nggak lupa karena saya nggak mencatatnya. Jadi moderator yang mencatat. Yang pertama, gugatannya sama dengan acara perdata. Jadi ada posita, ada petitum gugatan lah macam. Jadi saya kira di materi juga sudah saya sampaikan jelas apa kronologis daripada terjadinya PHK misalnya. Itu disampaikan jelas lah macam, dan apa yang Anda gugat ataupun tuntutannya harus jelas. Tadi saya bilang pesangonnya berapa yang Anda minta diputuskan dipenuhi oleh majelis hakim, itu harus jelas. Jadi kita harus menguasai hak-hak dasar daripada karyawan, harus dikuasai. Tentang masa kerjanya yang sampai liwat itu ya, masa kerjanya, karena pesangon itu menyangkut masa kerja. Uang penggantian hak, uang penghargaan masa kerja. Nah, kalau ada tambahan tuntutan imaterial, itu sih hampir jarang. Boleh saja sih Anda memintakannya kan gitu. Tapi itu hampir jarang dikabulkan. Jadi yang dikabulkan itu selama saya aktif di pengadilan selama 7 tahun, ya apa yang normatif itu yang harus dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja. Apa yang menjadi haknya pekerja. Jadi upah yang belum dibayar, terus selama proses itu kan harus dibayar upahnya, 100% harus dibayar. Itulah kekhususan dari Undang-Undang 13 kita. Pesangonnya harus dibayar. Uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak. Itu harus rinci detail angkanya lah macam, sampai ke angkanya. Jadi dalam Undang-Undang PAHI, tuntutan di bawah 150 juta itu tanpa biaya perkara. Jadi tuntutan yang di atas nilainya 150 juta itu ada biaya perkaranya. Nah, itu tujuan daripada pembuat undang-undang adalah memberikan keringanan kepada pihak yang lemah ataupun pekerja. Yang kedua, saya sudah jelasin tadi, masa kedaluarsa setahun. PK setahun. Sudah setahun tidak boleh lagi digajukan gugatan macam. Jadi ada di pasal 82 kalau nggak salah tadi di Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004. Itu juga biasanya keluar dalam soal.
Terima kasih. Sudah? Mungkin saya akan membacakan dulu satu pertanyaan dari rekan yang ada di rumah yang mengikuti online dari Pipin Haryanto Esos SH. Jadi bertanya tentang hubungan tenaga kerja dengan pengusaha mungkin maksudnya ya. Saat pandemik pengusaha menyerahkan surat pengunduran diri. Mungkin maksudnya pekerja yang menyerahkan surat pengunduran diri. Secara sukarela dengan kata kasarannya PHK. Jadi surat dibubuhi materai tetapi uang pisahnya tidak sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 13 2003 ya maksudnya, yaitu Undang-Undang Ketenagakerjaan. Apakah masih bisa menggugat perusahaan? Terima kasih Pak Pipin. Pertanyaan bagus dalam situasi pandemi. Kalau karyawan pekerja mengundurkan diri di Undang-Undang 13 dapat namanya uang pisah di Undang-Undang 13. Namun di PP 35 kalau dia karyawan PKWT, ingat PKWT ya, perjanjian kerja waktu tertentu kontrak, dia dapat uang pisah dan kompensasi. Kalau setelah diundangkannya PP 35 tapi kalau sebelum itu setelah diundangkannya PP 35 itu dia berhak atas uang pisah dan kompensasi yang PKWT. Sedangkan PKWTT mungkin juga maksud tentang PKWTT karyawan tetap permanen, jika dia mengundurkan diri dapat uang pisah, ya. Dapat uang pisah saja. Uang pisah ini ada jika diatur dalam PP atau PKB, tidak diatur dalam Undang-Undang 13. Sorry, besarannya. Undang-Undang 13 hanya mensyaratkan memberikan uang pisah gitu saja, tidak ada angka, abu-abu. Ya, jadi itu harus dimuat dalam PP atau PKB besarannya sesuai dengan kesepakatan antara pihak pekerja dengan pengusaha. Itu wajib. Jika tidak diberikan bisa menggugat. Jadi dalam situasi pandemi yang beberapa klien yang saya hadapin minta bantuan penyelesaiannya, kita usahakan terjadi win-win ya. Dalam situasi yang sangat berat sekali, kita tahu pengusaha juga berat sekali, sangat drop sekali, hampir tidak ada income. Pengeluaran tetap harus ada, karena ada yang jaga, ada penduduk usahanya, listrik harus jalan, segala macam. Nah, disinilah peran kita untuk memberikan solusi yang terbaik. Kemampuan perusahaan berapa, keinginan pekerja berapa, kita cari jalan tengahnya. Karena saat ini juga dibutuhkan cash kan jujur saja. Nah, dalam situasi yang normal, sekalipun dulu sebelumnya dalam berpraktek mediasi, kami sering menunjukkan itu juga. Karena jikapun tuntutannya mungkin 24 kali gaji, 2 kali pesangon lebih. Proses menjadikan 24 kali upah ini menjadi uang, menjadi keputusan, cairkan itu kan panjang. Setahun kalau umumnya, walaupun di undang-undang ada 50 bipartit, 30 di mediasi, di PAHI 50, prakteknya lebih dari 3 bulan di PAHI. Jadi rata-rata setahun sampai selesainya di PAHI. Kalau dia kasasi lagi, tambah setahun lagi. Sekarang mungkin lebih cepat. Zaman saya dulu ada yang sampai 2 tahun. Sementara kehidupan harus berjalan. Nah, jadi di sana kita biasa menengahi jalan tengahnya berapa. Jadi di lain pihak pekerja juga bisa untuk melalui kehidupan baru, apakah pindah kerja atau buka usaha. Karena keputusan pengadilan itu kan berupa perintah untuk membayar. Nah, prosesnya ini yang panjang. Kalau pengusaha tidak mau bayar, kan harus mengajukan eksekusi. Nah, Anda tahu eksekusinya panjang sekali prosesnya ini. Menjadikan keputusan itu material, berbentuk, itu panjang. Yang seringnya terjadi perdamaian di pertengahannya itu. Oke, sekarang itu ada pertanyaan yang lain?
Jadi mungkin bisa disimpulkan dari pertanyaan rekan Pipin Haryanto bahwa jika uang pisah yang didapatkan dari seorang pekerja yang telah mengundurkan diri secara sukarela itu tidak sesuai dengan peraturan perusahaan, jadi tenaga kerja tersebut berhak untuk mengajukan gugatan ke Bisa, perusahaan. berhak mengajukan gugatan. Bukan diatur dalam Undang 13, dari dalam PP atau PKB untuk uang pisah. Saya luruskan ya. Uang pisah itu diatur dalam PP, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Besarannya, angkanya berapa. Terima kasih. Mungkin berikutnya ada lagi pertanyaan dari rekan yang di studio. Ada, silakan. Terima kasih moderator, saya Pak Jina. Ingin bertanya, ada salah satu perusahaan, si A ini punya perusahaan banyak, kemudian punya karyawan. Salah satu karyawannya membuat suatu dimutasikan gitu semena-mena, karena dimutasikan karena membuat istikat buruh. Kemana kira-kira dia mengadu untuk supaya cari kebenaran? Terima kasih. Jadi Karyawan dimutasikan. dimutasi. Banyak perusahaan, banyak anak perusahaan. Apakah? Oke, terima kasih. Jadi sebelum menjawab pertanyaan yang bagus sekali dari Bapak, bahwa jadi selalu saya bicara mengenai posisi kita sebagai nanti konsultan hukum ataupun advokat ya dalam penyelesaian masalah ini. Ini pentingnya penguasaan kita terhadap materi undang-undang tenaga kerja. Jadi terjadinya hubungan kerja, nah ini prinsip dasar hubungan kerja terjadi karena ada 3 hal. Ada pekerjaan, ada perintah, ada upah. 3 hal ini harus ada. Salah satu tidak ada, maka tidak ada hubungan kerja. Ada pekerjaan, ada perintah, job desk, segala macam, ada upah. Nah, tergantung sekarang dalam kontrak kerja yang ditandatangani oleh karyawan. Yang kedua juga tergantung badan hukum daripada perusahaan tersebut. Berupa holding, apakah satu badan hukum, apakah setiap unit usaha ini badan hukumnya beda. Ini juga harus Anda cermati dalam. Nah, kalau dalam kontrak kerja disepakati, ditandatangani oleh karyawan, bersedia dipindahkan, ditugaskan ke perusahaan yang holding oleh owner tersebut, karena banyak punya perusahaan, ya tidak bisa menolak. Kan karena bersedia macam. Atau sudah diatur dalam PP atau PKB. Dalam PP atau PKB, karyawan yang di bawah naungan PT ini macam, jika diperlukan tenaganya di unit usaha lain, wajib memenuhi tugas tersebut macam. Memang ini hal yang krusial terjadi, salah satu mungkin cara dalam tanda kutip trik dari pengusaha untuk mengurangi jumlah karyawan. Jadi beberapa anak perusahaannya tersebar di seluruh Indonesia. Nah, kita kan sering sudah terikat misalnya di Bali ini. Nah, karena dia ingin efisiensi segala macam, ada surat perintah tugas pindahkan ke pusat, ke Jakarta segala macam. Nah, bagaimana posisi karyawan tersebut kan begitu ya? Boleh menggugat? Boleh segala macam. Ya, mediasi, bipartit dulu kan, tidak bersedia segala macam. Nah, itu nanti habis itu ke mediasi. Itu masuk dalam perselisihan karena kalau pilihannya dia tidak mau nanti di mediator akan dipilihkan apakah arbitrase, konsiliasi atau mediator, 3 pilihan ini. Pernah saya hadapin kasus seperti ini, jadi dia dipindahkan ke kantor lain yang macam. Nah, kembali di kontrak kerjanya, sama di PP-nya.
jika dia diangkat di perusahaan A, macam PT-nya beda dengan yang di tempat lain tersebut, walaupun satu oleh peminer, nggak bisa. Tapi kalau di kontrak kerjanya bersedia dipindahkan ke unit usaha lainnya yang dimiliki oleh owner tersebut di kontrak kerjanya, ya wajib dia ngikutin. Nah, kalau dia tidak ngikutin, itu berarti tidak mengikuti perintah. 3 unsur pekerja tadi, perintah, pekerjaan, dan upah. Tidak terpenuhi ini, karena dia tidak mengikuti perintah. Hubungan kerja menjadi putus. Hubungan kerja menjadi tidak ada. Ya, ini benar-benar harus dicermati kontrak kerja dan PP di perusahaan tersebut terhadap posisi penugasan di unit lain. Ya, Pak. Kalau satu PT, nah, itu sangat sah ya untuk ditempatkan dimanapun dia dimaui oleh pengusaha atau pimpinan perusahaan. Kalau satu perusahaan ya, satu badan hukum. Kalau beda badan hukum, kembali lihat ke perjanjian kerja sama PP-nya. Diatur nggak di sana? Gitu Pak ya. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Jadi ini harus dicermati juga. Saya pernah menangani kasus yang seperti ini. Ada, kalau tidak salah, ada kesalahan di petitum gugatan. Jadi tidak dimintakan itu sehingga karyawannya nggak dapat apa. Saya sedih, jadi udah kerjaan lama di Bali kalau nggak salah dipindahkan tersebut dia tidak mau lah macam. Nah ini jangan sampai seperti itu karena tidak dimintakan haknya. Harus dimintakan haknya kalau dia di PHK, berupa pesangonnya. Jadi karena kontrak kerjanya dengan siapa dulu dia berkontrak gitu ya. Karena tidak dimintakan dia tidak dapat hak jadinya. Saya pernah ngalamin kejadian seperti itu. Terima kasih. Oke, berikutnya saya bacakan kembali dari rekan Pipin Haryanto. Pertanyaannya adalah apakah betul keputusan arbitrase bisa dibatalkan apabila salah satu syarat tidak dipenuhi? Tadi saya bilang bahwa keputusan arbitrase itu final. Boleh diajukan PK ke Mahkamah Agung. Syarat PK kan ada jelas. Ya mungkin di belakangan maksudnya setelah diputuskan ternyata wasit ini, arbiter ini ada hubungan dengan salah satu pihak. Diketahuinya belakangan, ada bukti baru jadinya. Nah, ini boleh diajukan PK. Syaratnya PK kan harus ada bukti baru. Hal yang tidak dipenuhi dari arbiter tersebut, kan ada syaratnya di Undang-Undang Nomor 2 2004 ada. Jadi syarat arbiter itu ada. Jika tidak dipenuhi dan diketahuinya belakangan, mungkin, ya boleh diajukan PK. Boleh diajukan PK. Jadi sebaiknya kan diketahui lebih awal ya, lebih awal. Jadi praktek di lapangan sangat jarang kita memakai arbitrase ya. Karena kepercayaan kita terhadap orang kita untuk menyelesaikan masalahnya masih rendah. Ada kecurigaan, keberpihakan, segala macam. Tapi saya dengar di luar negeri itu sangat lumrah dan bagus karena biayanya jauh lebih hemat, waktunya jauh lebih cepat. Karena ada trust, penting trust sama arbiter ini. Kalau trust kita nggak ada, ya hampir di Bali belum pernah diselesaikan masalah lewat arbitrase. Setahu saya ya waktu bertugas sebagai hakim nggak pernah. Semua lewat mediator, bahkan konsiliator pun nggak di zaman saya. Nggak tahu, karena konsiliator kan ada unsur swastanya. Semua lewat mediator ke pemerintah gitu. Itu prakteknya. Terima kasih. Baik, masih ada waktu kalau misalnya masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan untuk rekan di studio. Ya Silakan. mungkin yang sorry kepada Ya, Mbaknya dulu. Mohon izin Bapak, perkenalkan sebelumnya nama saya Karina. Saya ingin bertanya di sini. Beberapa waktu lalu saya mendapatkan case. Nah, case ini tuh ada salah seorang security, dia itu sebagai pekerja kontrak, di mana kontraknya itu diperpanjang setiap 1 tahun. Nah kemudian dia itu di PHK
karena pelanggaran berat dilakukan oleh dia. Nah, kalau baca di undang-undang ini dia di PHK tahun 2020, berarti tahun 2020 kalau saya tidak salah ingat itu bulan November. Dan kalau menurut Undang-Undang Nomor 13/2003 di sana disebutkan bahwa harus dilakukan 3 kali SP. Dan juga saya melihat di yang Bapak berikan di PPT ini, kalau dia di PHK dia mendapatkan 1 pesangon, 1 penghargaan masa kerja, dan juga penggantian hak sebesar 15%. Namun yang terjadi adalah si security ini di PHK langsung SP3. Tidak ada SP1 dan SP2. Dan juga di dalam kontrak kerjanya itu tidak, karena dia melakukan pelanggaran berat, jadi dia tidak mendapatkan pesangon sama sekali. Mungkin bisa dibantu Pak dicerahkan bagaimana jika seperti itu. Terima kasih. Ya, saya jawab langsung ya. Saya izin berdiri karena biar dilihat oleh mbaknya. Terima kasih. Jadi sudah bekerja berarti ya di perusahaan. Ya, bagus. Ya, sudah ada KIS apa calon klien atau klien? Nah, apa bagus. Jadi kita bisa lebih ingat kalau ada KIS ya. Terima kasih. Jadi saya sampaikan kepada peserta bahwa pelanggaran berat asal diatur dalam PP atau PKB. Ini harus diatur detail ini. Jadi dalam PP atau PKB agar dimuat jenis-jenis pelanggaran berat apa saja. Karena dalam Undang-Undang 13 ataupun dalam PP 35 yang ada di sana hanya beberapa saja. Sedikit sekali, mencuri, menghina, memukul, menggelapkan, dan segala macam, sedikit sekali. Namun di perusahaan banyak terjadi, tergantung jenis usahanya. Contoh, di pabrik kimia, merokok tidak pada tempatnya adalah pelanggaran berat. Kenapa? Bisa meledak itu perusahaan. Di hotel mungkin di industri pelayanan, tidur pada jam kerja bisa masuk pelanggaran berat. Yang tidur siapa melayani tamunya? Contohnya begitu. Jadi tadi pertanyaannya langsung diberikan SP3. Saran saya, jadi pengalaman di lapangan, pemberian SP itu karena jenis pelanggaran. SP1, SP2, SP3. Surat peringatan 3 sekalipun bukan PHK, ingat ya. Ini pernah terjadi gugatan yang kita tangani cukup keliru jadinya ya. Dia mem-PHK dengan SP3. Gimana? Jadi itu nggak benar. PHK ya dengan surat PHK. Surat peringatan dia masih bekerja berarti. Masa berlakunya setiap surat peringatan adalah 6 bulan. 6 bulan. Jadi kalau mem-PHK nggak pakai surat peringatan lagi. Langsung surat PHK. Nah, sedangkan di mana berlakunya SP1, SP2, SP3? Di dalam PP atau PKB dijelasin jenis pelanggaran mana yang mendapat sanksi SP1. Contohnya terlambat 3 hari, 3 kali berturut-turut. Terus mungkin membuat tamu komplain SP1 misalnya, atau pelayanan yang tidak bagus, apalagi menabrakkan kendaraan SP2 misalnya, atau bolos mangkir 2 kali SP2, mangkir sekali SP1. Nah, seperti itu deh. Jadi SP1, SP2, SP3 belum PHK. Dia masa berlakunya 6 bulan. Kalau karena pelanggaran berat yang diatur dalam PP atau PKB, langsung di PHK. Dalam Undang-Undang 13 nggak dapat apa? 0. Pelanggaran berat nggak dapat apa? 0. Jadi makanya banyak beberapa pernah ada disasihati oleh karyawan agar dapat pesangon, dia mangkir. Ya, kalau mangkir 5 hari tidak bekerja tanpa keterangan, nah itu akan di PHK, itu dapat 1 kali pesangon di Undang-Undang 13. Kalau di PP 35 kecil dapatnya ada ya, biar nggak salah saya bisa dibaca di sana kalau mangkirnya berapa dapatnya persentasenya. Itu deh ya. Jadi kalau pelanggaran berat di PHK, menurut Undang-Undang 13 nggak dapat apa. Karena dia melakukan pelanggaran berat. Di Undang-Undang 13
Ada di Undang-Undang 12 ada namanya uang penggantian hak. Ini yang pernah sampai keluar ada surat edaran menteri sampai zaman dulu. Karena di Undang-Undang 13 ada pasal terhadap pelanggaran berat diberikan uang penggantian hak gitu. Uang penggantian hak itu 15% dari pesangon dan uang penggantian masa kerja, UPMK. Nah kalau yang dua di atas ini 0, 15% kali 0 hasilnya berapa? Kan 0, nggak dapat apa gitu. Ini pernah sampai terjadi surat edaran menteri yang berbeda. Jadi menteri sebelumnya dibilang dapat, menteri sesudahnya itu nggak dapat. No. Jadi saya ingat sekali waktu bapaknya Ita yang jadi kepala dinas itu terjadi. Nah, jadi nggak dapat apa. Jadi nggak dapat uang penggantian hak. Ya, jadi pelanggaran berat nggak dapat di Undang-Undang 13 nggak dapat apa. Terima kasih. Jadi SP itu berlakunya 6 bulan. Kalau salah berat, PHK aja langsung. Nggak pakai SP lagi. Ya. Oke, selanjutnya mungkin pertanyaan terakhir dari rekan di studio, silakan. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya, kita punya Undang-Undang 13 dan juga kita punya Peraturan Pemerintah Nomor 35. Nah, namun kita lihat di lapangan masih banyak kejanggalan, yaitu ada perusahaan yang masih nakal dengan memberikan gaji seadanya yang masih di bawah standar upah minimum. Nah, pertanyaan saya terkait dengan ini, apakah perusahaan yang seperti apa atau yang berbadan hukum atau yang bukan berbadan hukum yang bisa memberikan gaji dengan standar upah minimum, dan perusahaan seperti apa yang bisa memberikan gaji yang di bawah upah minimum. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, yang bagus sekali. Jadi semua perusahaan yang berbadan hukum atau memiliki karyawan 10 orang atau gaji akumulasinya lebih dari, kalau nggak salah 10 juta, biar nggak salah saya, itu wajib mengikuti upah minimum kabupaten. Wajib. Wajib, Pak. Nah, dalam situasi tadi, jika pengusaha memberikan upah di bawah upah minimum kabupaten, itu jangan melanggar, bisa dilaporkan. Tapi kembali kepada kontrak kerja. Jadi hubungan kita ini kan hubungan perdata, kesepakatan. Memang diatur oleh Undang-Undang Tenaga Kerja spesifik khususnya. Nah, prakteknya di lapangan saat ini dalam pandemi ini banyak yang di bawah MK iya. Kenapa? Karena kesepakatan. Kesepakatan kan undang-undang bagi kedua belah pihak kan. Nah itu, jadi situasinya tidak normal. Dalam situasi normal, kita lihat kontrak kerja. Berapa kontrak kerja yang sepakat? Di perusahaan yang berbadan hukum, jenis ada mengerjakan 10 orang atau lebih, itu pun wajib ada PP kan, ada peraturan perusahaan. Itu ya minimumnya UMK. Nah, terjadi ketimpangan karena hukum pasar. Kebutuhan tenaga kerja agar bisa bekerja dan kemampuan pengusaha yang belum bisa UMK itu diterima oleh pencari kerja, terjadi kesepakatan, itu adalah hukum pasar yang terjadi, kesepakatan dua pihak. Itu. Sudah ada kesepakatan dan itu lumrah terjadi. Jadi apalagi UMK yang cukup naik gratis, karena upah itu yang diterima oleh karyawan bukan saja yang berupa nominal, ada perlindungan termasuk di sana. BPJS, tenaga kerja, segala macam, uang pensiun, pakaian, seragam, pelatihan, benefit yang diterima oleh karyawan bukan upah saja, banyak rentetan yang lainnya. Nah, jadi kesepakatan. Banyak perusahaan yang memberikan di bawah UMK, namun kalau di dunia hospitality, di dunia tourism,
ada service charge. Nah ini mungkin yang nutupin. Jadi ada uang jasa pelayanan. Sehingga totalnya melebihi UMK. Nah sejauh dia nyaman dengan itu, karena kemampuan perusahaan belum bisa memberi UMK dan karyawan menerimanya, dan tidak mempermasalahkannya, berjalan saja. Sekali hubungan kita kan perdata ya. Antara pekerja dan pemberi kerja dan penerima kerja. Pemberi upah dan penerima upah. Kesepakatan yang terpenting. Kalau nggak sepakat, kita merasa gaji yang kecil, mundur saja. Pindah ke tempat yang memberikan gaji yang lebih besar. Syaratnya apa? Ya tambah skill, tambah kemampuan. Jadi maksud daripada Omnibus Law ini juga mengarahkan kita untuk lebih kreatif. Swasta mau gaji berapa tergantung kita. Kita jual diri. Saya mau di sini jika saya gaji sekian. Bisa sekali. Ya saya berapa kali mengalaminya kan. Saya pindah lebih dari 10 kali di hotel. Lebih dari 10 kali. 2 tahun, 3 tahun pindah. Sehingga temannya banyak. Jadi ya tergantung kemauan kita berapa, kesepakatan gaji berapa. Karena kalau kita pindah, maaf sebenarnya ini hukum materi ya. Semua pertanyaannya hukum materi kebanyakan. Namun karena tadi inti daripada hukum acara PHI ini sedikit, nggak banyak, di diagram disebutkan tadi itu, jenis perselisihan kewenangan mengadilinya segala macam, udah saya sampaikan tadi. Menariknya memang hukum materi. Jadi besok Pak Yudi akan bisa lebih detail lagi menjelaskannya. Kalau teman-teman belum puas dengan jawaban saya, jadi bisa lagi diulang lagi dengan Pak Yudi besok. Jadi kebanyakan materi yang disampaikan. Pak Pipin juga yang dari rumah, kok Pak Pipin saya yang bertanya ya? Pak Pipin orang HR-nya. Ya mungkin ini pertanyaan terakhir sebelum kita tutup sesi. Jadi rekan Pipin bertanya, jika seorang GM mengundurkan diri dari perusahaan, bagaimana dengan uang pisah yang akan diterima menurut Undang-Undang Omnibus Law yang sekarang ini? Apakah ada ketentuan dari kantor bahwa level GM kalau resign tidak akan mendapatkan uang pisah apapun? Pak Pipin yang GM ini, Indonesia 2 ya. Pak saya kenal namanya ya, kelihatannya. Kenapa? Ya Bapak, salam. Jadi seorang GM mengundurkan diri, GM mau departemen head, mau karyawan, mau security adalah pekerja statusnya. Haknya sama. Diatur dalam PP atau PKB. Berhak atau uang pisah, asal diatur. Asal diatur berhak atau uang pisah. PP 35 yang berlaku sekarang kan dikeluarkan dalam situasi pandemi ini. Jujur aja terkaget-kaget nih perusahaan. Kerja 5 bulan, kerja 2 tahun dapat 2 kali kompensasi. Berat bagi perusahaan yang macam. Jadi masih terkaget perusahaan ini. Jadi masih berkiprah kepada Undang-Undang 13, uang pisah gitu ya. Itu prakteknya saya bilang. Kalau menggugat bisa saja, karena sudah diatur dalam PP 35. Kalau Anda berhenti setelah berlakunya PP 35. Masalahnya, kemampuan pengusaha bisa bayar apa enggak. Apakah ada ketentuan dari kantor bahwa level GM keluar resign tidak dapat uang pisah? Nggak ada. Nah ada undang-undang PP, PKB tidak ada perbedaan terhadap karyawan, yang statusnya karyawan tetap sama, ya kecuali direksi beda macam. Atau kembali ke kontrak kerja, lihat kontrak kerja dan PP dan PKB sama Pak. Jadi level GM, level staff semua ikut tunduk dalam PP atau PKB dan Undang-Undang Tenaga Kerja. Itu intinya. Terima kasih. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9, kita akan akhiri sesi kali ini. Jadi sebelum kita akhiri, kita akan ada sesi foto terlebih dahulu Pak. Oke, mungkin maaf, salah. Boleh saya sedikit izin. Oke. Karena untuk kebaikan ya, bukan semata promosi. Jadi di tahun lalu saya edarin flyer kayaknya, karena enggak. Teman-teman yang mungkin fresh graduate pingin masuk ke dunia usaha, menjadi HR, menjadi HRD, menjadi human resources. Saya kebetulan ada kursus sudah jalan 12 tahun. Alumninya sudah 250 orang lebih. Jadi maaf bukan maksud jualan atau promosi, tapi kan kasih jalan ya, nggak ada salahnya.
Jadi anak akan diajarin detail tentang skill yang dibutuhkan menjadi seorang HR. Jadi karena harus kita ada tambahan skill kan, kalau ijazah saja nggak cukup. Harus ada kemampuan spesifik tentang selain undang-undang, ada pengupahan, ada tentang perekrutan, gimana membaca orang jadi balian, jadi paranormal, oh ini cocok jadi ini, oh ini nggak cocok, agar sampai bisa training, development, sekarang namanya L&D, learning and development, terus kemampuan manajerial, kepemimpinan, termasuk juga teks sekarang kompleks tugasnya HRD. Jadi merangkap banyak hal oleh satu orang, tujuannya apa? Efisiensi. Jadi itu ya saya kira itu salah satu solusinya. Saya ada kelas lewat lembaga KLC namanya, Kasih Learning Center, bisa dilihat di websitenya. Kasih Learning Center mengadakan kelas HRD 15 kali pertemuan untuk belajar khusus tentang HRD. Dan saya bantu sampai nyari kerjaan, baik kan? Saya bantu sampai nyari kerjaan, sampai dapat. Ya karena tadi linknya banyak kan? Ya, jadi semacam solusi lah dalam situasi seperti yang ini. Jadi hampir semua HR di Bali, hotel-hotel terutama, kenal baik dengan saya. Jadi karena tadi itu alumni 250 orang, terus sering juga diundang untuk menjadi pembicara. Dan kalau mereka ada kasus tinggal telepon-telepon saja macam kan, dibantu tanpa bayar lagi kan. Jadi itu teman-teman, jadi angkatan sebelumnya juga ada yang ikut khusus di saya dan sekarang udah bekerja juga macam. Pesan saya juga, tolong yang ikut di Pradi saya ini menjaga integritas gitu loh. Saya juga cukup sedih mendengar terakhir jadi Pak Purwito kan orang yang sangat berintegritas gitu loh ketuanya. Kasihan nama ketua Pradinya ya. Ini teman saya ini, saya buka aja tapi kalau nyebutin nama kan, baru dilantik menjadi advokat, dapat kasus pertama, masih bekerja di hotel, terus ketangkep. Wah kan sedih ya dengarnya. Jadi integritas ini. Jadi dia nanganin kasus perceraian, namanya kasus masih berproses, kan belum ingkrah, dia belum single, belum bebas. Waduh saya sedih dengarnya, di hotel dikeluarin, nggak tahu di Pradi kena sidang kode etik, nggak macam sedih. Jangan sampai ya. Jadi ingat, jadi integritas hal yang utama karena advokat adalah profesi yang mulia. Jangan sampai jadi harus benar-benar yang bermain yang cantik, yang menjaga integritas. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang. Jadi maaf tadi ada miss di presentasi di slide. Saya akan kirimkan lagi ulang nanti kepada panitia untuk dibagikan agar gampang dipelajari, dihafal tujuannya kan, dengan mind mapping, dengan warna gampang diingat. Oh ini larinya ini. Untuk soal yang 10 itu wajib betul. Yang tadi kebanyakan hukum materi yang ditanyakan ya, tidak masalah. Besok diperdalam lagi dengan Pak Yudi, karena beliau praktisi langsung akhir-akhir ini. Saya terakhirnya jualan aja kerjaannya. Terima kasih.